Negeri Segantang Lada Provinsi Kepulauan Riau tak habis melahirkan tokoh-tokoh penting yang juga dikenal di kancah nasional. Bahkan di antara mereka memiliki jabatan strategis baik di pemerintahan maupun lembaga negara. Di antara tokoh tersebut adalah Hari Azhar Aziz. Pria kelahiran Tanjung Pinang 25 April 1956 ini adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2014 hingga 2017. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Umum Kepulauan Riau masa jabatan 2004 hingga 2014. Sebelum aktif di dunia politik, ia pernah menjadi dosen di beberapa universitas, seperti Universitas Tarumanegara, UPN Veteran, dan Universitas Indonesia. Masa muda Hari Azhar lebih banyak dihabiskan di kota Tanjung Pinang. Ia menyelesaikan sekolah dasar di SDN 2 Tanjung Pinang pada 1969. Kemudian ia melanjutkan di SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. Kemudian lulus sekolah menengah di SMP Negeri 74 Jakarta dan lanjut ke SMA Negeri 4 Jakarta, lulus tahun 1974. Ia kemudian kuliah APP dan STMI Jakarta dan selesai di tahun 1985. Pria yang pernah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan APP Departemen Perindustrian ini melanjutkan kuliah S2 di University of Oregon, Amerika Serikat, dan menyelesaikan gelar S3 atau PhD di Oklahoma State University tahun 2000 silam. Pria yang pernah menjadi konsultan PT Pertamina ini juga pernah mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada 2019 silam. Hari Azhar Aziz meninggal pada 18 September 2021 pada umur 65 tahun. Tokoh selanjutnya adalah Eko Prasojo yang merupakan pria kelahiran Kijang, Kepulauan Riau tahun 1970. Ia lulus Strata 1 bidang ilmu administrasi negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia pada tahun 1995. Kemudian ia menyelesaikan program master di bidang ilmu administrasi negara tahun 2000. Dan program doktor di bidang yang sama tahun 2003 di universitas yang sama di Jerman dengan lulus cum laude. 10 tahun menjadi PNS dosen di Universitas Indonesia, ia diangkat pemerintah menjadi guru besar tetap di Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI di usia 35 tahun. Kemudian tahun 2011, ia diangkat Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia juga pernah diberi penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden atas jasanya sebagai Wakil Menteri Pan-RB dalam merintis perubahan dalam birokrasi. Tokoh selanjutnya adalah Suhadjar Diantoro. Pria kelahiran Sungai Ungar, Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan birokrat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 10 Maret 2022. Ia juga dipercaya menjadi penjabat Gubernur Bengkulu tahun 2015 hingga 2016 dan menjabat Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Pria yang lahir pada 2 Mei 1964 ini menapaki karirnya dari bawah. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat hingga menjabat sebagai Sekda Provinsi Kepulauan Riau periode 2011 hingga 2013 di masa pemerintahan almarhum Muhammad Sani. Dengan kecerdasan dan pengalamannya di birokrasi, ia dipercaya menjadi Rektor IPDN tahun 2015. Selama 2 tahun ia menjabat, IPDN menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Suhadjar menyelesaikan S1 Ilmu Sosial Politik di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, kemudian S2 di Universitas Erlangga Surabaya, dan gelar S3 Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung. Tokoh Kepri yang juga dikenal di kancah nasional yakni Irjen Pol Purnawirawan Raja Erisman, yang merupakan seorang purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri.
Lulusan Akpol 1985 ini lahir di Tanjung Pinang pada 29 November 1962. Dari SD hingga SMA hingga bersekolah di Tanjung Pinang. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Akabri tahun 1985. Pria yang berpengalaman di bidang reserse ini sempat menjabat Kepala Divisi Hukum Polri pada 2016 hingga 2018. Dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2018 hingga 2019. Sementara jabatan terakhirnya adalah Jenderal Bintang 2 sebagai Kepala Divisi TI Kapolri. Tak hanya pria, Kepri juga memiliki tokoh perempuan yang dikenal banyak kalangan, yakni Oki Setiana Dewi. Wanita kelahiran Batam 13 Januari 1989 ini merupakan wanita pendakwah dan motivator. Oki awalnya dikenal publik saat membintangi film Ketika Cinta Bertasbih tahun 2008. Lewat perannya, Oki mendapat 2 anugerah sekaligus dari Indonesian Movie Award tahun 2010 sebagai aktris pendatang baru terbaik dan terfavorit. Selain film, Magister Pendidikan Anak Usia Dini di UNJ ini juga merambah dunia sinetron, yakni Ketika Cinta Bertasbih, Meraih Ridho Ilahi, dan Dari Sujud ke Sujud. Selain dikenal sebagai artis, ia juga dikenal sebagai seorang pendakwah. Ia mendalami Islam hingga belajar di Universitas Ummul Qura. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku bertajuk Cahaya di Atas Cahaya. Wanita yang juga kerap disapa Ustazah Oki ini juga telah menyelesaikan program studi S3-nya tentang pengkajian Islam konsentrasi pendidikan Islam di UIN Jakarta. Ia juga aktif menulis buku seperti Hijab I'm in Love dan Cahaya di Atas Cahaya yang menceritakan perjalanan spiritual Oki. Tim UTV mengabarkan.